Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, pagi kemarin kita sudah bicara hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah berpesan bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maksud hadis ini, siapa yang rajin belajar, mudah jalannya ke surga nanti. Orang itu jalan ke surga tidak sama. Berapa orang satu rumah? Ada 10 orang, ayahnya, ibunya, anaknya, menantunya, cucunya. Berapa orang satu rumah? 20. Nanti tidak sama jalannya ke sana itu. Merenai pasti. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang kegelapan di sana pun ada. Nanti kita akan bicara orang yang di hari kiamat gelap jalannya, gelap suasananya, lalu meminta kepada orang yang dia kenal, yang jalannya terang, dia minta lampu nanti di sana, minta karan, minta tenaga, minta arus. Akan terjadi karena ada dalam Quran ya. Jadi siapa yang rajin belajar katanya sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, mudah jalannya ke sana. Jadi kita duduk sejenak dengan sabar untuk memperlancar jalan ke sana nanti. Itu satu hadis. Satu hadis lain, hadis riwayat Imam Bismillahirrahmanirrahim, Imam Tirmizi katanya, Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimi an-nas al-khair. Allah menurunkan rahmatnya, mencurahkan rahmatnya. Malaikat mendoakan orang itu dan semua penghuni langit dan bumi, sehingga semut di darat, semut di hutan, ikan di laut, ikan di sungai, ikan di kolam, mendoakan orang yang mengajar, Allah mencurahkan rahmatnya. Malaikat mendoakan, semua makhluk mendoakan, sehingga semut di darat, ikan di laut mendoakan orang yang mengajar. Jadi apa maksudnya? Belajarlah nanti mengajar. Kita belajar untuk mengajar ahli keluarga, mengajar jiran, mengajar saudara. Itu niatnya. Apa yang dapat disampaikan, sampaikan. Nah, kita masih bersama Amanah Rasulullah lagi ya. Amanah Rasulullah ini sangat unik sekali. Hadisnya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaq alaih. Siapa yang baca Amanah Rasulullah katanya di malam hari, cukuplah katanya. Cukuplah apa? Cukuplah menjaminnya untuk meraih fadilat qiyamul lail. Dalam satu pendapat, cukuplah karena di dalamnya ada basic asas dasar keimanan. Kita nak lihat sekarang dari sudut dasar keimanan yang ada dalam amanah Rasulullah. Kita nak lihat amanah Rasulullah bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kalau yang buka Quran halaman 49 ya. Di sini sanjungan Allah kepada Rasul dan orang yang beriman. Allah menyanjung. Allah memuji. Anda dipuji Allah. Orang beriman dipuji Allah. Allah memujinya. Subhanallah. Bersama Rasul. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Allah memuji Rasulnya. Amanar Rasulu. Rasul itu sudah beriman kepada Allah, kepada kitab. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul itu mengimani kitabullah yang diturunkan kepada baginda, yaitu Al-Quran. Dan juga wal mu'minun, orang beriman juga. Subhanallah. Masalahnya kita tuh sampai di mana bisa merealisasikan iman. Iman ini kata ulama sebutan ucapan
keyakinan dan amalan. Qaulun wa amalun wa i'tiqad. Iman itu 3 komponennya. Iman itu 3. Pertama, mengakui asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadah. Kita wajib bersyahadah. Kita wajib membarui kalimah syahadah. Karena kalimah syahadah ada dalam salat, ada dalam tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah syahadat ada dalam azan yang dilaungkan 5 kali sehari semalam. Diulang-ulang. Kalimah syahadat dalam iqamah, dalam qamat. Iman ada 3 Ibu ya. Iman isinya 3. Pertama, berikrar, bersyahadah. Syahadah kita itu perlu dibaharui. Karena syahadah kita kadang-kadang sakit, kadang bermasalah, kadang masuk angin. Saat orang itu membuat dosa, imannya bermasalah. Syahadah qaulun, ucapan. Wa amal, perbuatan, praktek. Wa i'tiqad, keyakinan di hati. 3 ya. 3. Tidak bisa asyhadu saja, tapi langkah ke masjid susah. Nah, ada ayat tentang pujian Allah kepada orang yang datang ke masjid. Nah, bisa kita lihat, kemarin sudah juga dibicarakan. Sanjungan Allah untuk siapa? Untuk orang yang datang ke masjid. Subhanallah. Tadi sanjungan Allah untuk orang beriman ya. Ini sanjungan Allah untuk orang yang ringan langkahnya ke masjid. Ayat 18 surah At-Taubah. Nah, kita selalu mengaitkan pembicaraan kita dengan masjid. Karena kita di masjid. Kita gembira duduk di masjid. Kita merasa rugi kalau jauh dari masjid. Kita menangisi hari-hari yang kita lalui yang kita jauh dari masjid. Karena ditangisi itu. Karena disesali. Karena ditutup dengan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami Allah. Sekian tahun kami tidak datang ke rumahmu ya Allah, tidak mendengar panggilan azan ya Allah. Nah, di sini Allah menyanjung orang yang datang ke masjid. Ayat 18 surah At-Taubah ya. Surah At-Taubah ayat 18 halaman 189. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Itu awalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sanjungan luar biasa. Nanti ibu balik rumah, lihatlah ayat 18 surah At-Taubah. Bapak juga kalau bisa bapak duduk dengan ibu, on marupana ayatnya ini. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, rajin mengimarah ke rumah Allah, man amana billah, itulah yang beriman. Iman buktinya antara lain cinta masjid. Ada masjid di hatinya, ada agenda masjid dalam kehidupannya. Maka Rasulullah SAW selalu sudah dibicarakan oleh ustaz-ustaz kita. Pernah sesudah sholat subuh bangkit dan bertanya kepada jemaah yang hadir, asyahidun fulan? Adung orang kinsianu, si on nih. Si fulan ada? Ditanya Nabi, ditanya Rasulullah. Subhanallah. Subhanallah. Kata sahabat, enggak ada ya Rasulullah. Sialan. Satu. Tanya lagi, asyahidun fulan? Fulan ada tadi? Kata sahabat, enggak ada juga. Sialan. Ditanya oleh Rasulullah. Dulu pernah mendengar ceramah Al-Fadil Ustaz Abdul Samad hafizahullah ya, di Brunei. Dia ceramah tentang sholat berjemaah, tentang cinta masjid. Katanya inilah di antara dalil menurut beliau ya, menurut Al-Fadil Ustaz Abdul Samad hafizahullah, inilah di antara dalil pentingnya ke masjid, pentingnya sholat fardu berjamaah. Dia kemukakan beberapa hadis.
Tapi di sini yang jelasnya Allah menyanjung orang yang datang ke masjid. Subhanallah. Nah, jadi ayat-ayat sanjungan tuh kita mesti dilihat dalam Quran. Mana ayat yang menyanjung orang beriman? Pertama, amanar rasulu. Kenapa di sana disanjung? Karena orang beriman itu mengimani kitabullah. Di sini topiknya, tajuknya, sorotannya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sanjungannya di sini keimanan orang itu terhadap bima unzila ilaihi min rabbih. Apa itu? Al-Quran. Allah menyanjung Rasulnya, Allah menyanjung orang beriman karena keimanannya kepada Al-Quran. Nah, karena keyakinannya terhadap Al-Quran. Dalam surah At-Taubah tadi Allah menyanjung orang beriman karena cinta masjidnya. Nah, karena cinta masjidnya. Kita nak lihat satu ayat dalam surah Ali Imran, sanjungan Allah kepada orang beriman, halaman 52 ayat 17. Amanah Rasulullah sebelah kanan, sebelah kirinya awal Ali Imran, satu halaman ke depan. Di sana ada ayat 17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. 5 sifat ahlul jannah yang harus ada pada setiap orang yang disanjung Allah dalam satu ayat khusus, ayat 17 surah Ali Imran. As-sabirina, orang itu sabar dia. Sabar tidur awal, sabar bangun awal. Sabar ke masjid, sabar duduk sejenak. Sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar menghadap musibah. Nah, kata ulama sabar itu ada 3 bu ya. Sabar berbuat taat, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. As-sabirin, orang itu sabar kata Allah. As-sadiqin, orang itu betul, jujur, tulus, benar. Al-khanitin, taat dan rajin beribadat. Al-munfiqin, pemurah. Ahlul infak, suka keluar duitnya. Bagi orang yang pemurah itu memberi berarti menerima. Kalau kita muda marsadokah kita tandona kita get menerima deh. Nah, ada ayat dalam Quran, orang yang berinfak itu tandanya dia akan menerima pemberian Allah. Wal munfiqin, rajin berinfak, pemurah orangnya. Wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar sebelum subuh, beristighfar di waktu sahur. Ada agenda orang beriman, ada programnya, bangun sejam, setengah jam sebelum subuh beristighfar. Beristighfar mungkin saja ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mungkin saja waktu sujud, mungkin saja waktu salat, waktu berdiri. Dia membaca ayat sesudah Al-Fatihah seperti yang sudah dibilang kemarin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sudah dibilang ini amalan Rasulullah, membaca ayat-ayat yang bertempat di hati, dibaca berulang kali sambil berdoa. Kalau bisa sambil menangis ya. Kalau bisa sambil menangis. Tadi malam ada pengajian di Lombang tuh. Kalau tidak mau menangis macam mana katanya? Ada ibu-ibu tuh tanya. Kita sudah baca tapi tidak mau menangis. Nah, kata Imam Nawawi, kalau Anda tidak mau menangis berdoa, tidak mau menangis waktu beristighfar, menangislah karena tidak mau menangis. Angundara ro ilui tangis meba sundara ro. Tangis meba suni ming ulama teh kalau kita tidak mau menangis waktu beribadat, tangisilah diri Anda. Anda itu insan yang bermasalah. Orang itu kalau mau menangis sama ada waktu berdiri sholat, waktu sujud, waktu sudah sholat, waktu berdoa. Kalau orang itu mau menangisi dirinya, keluar air matanya, hanyut dosa seumur hidup. Insya Allah.
kecuali yang berhubungan dengan manusia saja ya. Dan orang yang mau menangis waktu beribadat tergolong ke dalam 7 golongan yang akan selamat nanti di sana. Dan kemudian yang ketujuh sekali nomor 7 tuh Bu. Apa katanya? Rajulun zakarallahu khalian fafadan ainah. Hadis sahih ya, hadis sahih. Orang itu waktu dia beribadah kepada Allah keluar air matanya. Nah, ini yang disanjung di dalam ayat 17 surah Ali Imran. 5 sifat orang beriman yang disanjung di sini. Pertama as-sabirin, sabar. As-sadiqin, benar dan jujur. Al-qanitin, taat, rajin beribadat. Wal munfiqin, pemurah, berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wal mustaghfirina bil ashar. Yang kelima, ada peruntukan masa, ada waktunya, mungkin 10 menit, mungkin 5 menit sebelum dia datang ke masjid, dia beristighfar. Dalam perjalanan ke masjid dia beristighfar. Subhanallah. Itulah dia ya. Jadi ayat ini kita akan lihat secara menyeluruh. Kenapa Allah menyanjung orang yang beriman dalam amanah Rasuluh? Karena kepercayaannya kepada kitabullah. Amanah Rasuluh bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Oh, saya rupanya disanjung dalam Quran. Nah, dalam Quran ada lagi surah Al-Mu'minun ya. Ada lagi surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu juga sepatutnya disemak, dibicarakan nanti, sepatutnya ditelaah juga nanti tentang sanjungan Allah kepada orang beriman dalam surah Al-Mu'minun. Nah, waktu turunnya surah Al-Mu'minun ini, awal surah Al-Mu'minun, Rasulullah spontan angkat tangan. Mendoa Nabi langsung. Amin doa nalai. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa rida anna. Ini kita akan bicarakan besok atau lusa ya. Doa Nabi waktu datang, waktu turun awal surah Al-Mu'minun, baginda spontan angkat tangan berdoa, Allahumma zidna wa la tanqusna. Sekarang ambil yang ini saja dulu. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, tambahkanlah iman kami, tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah keyakinan kami, tambahlah kesehatan kami, tambahlah rezeki kami, tambahlah ketenangan jiwa kami. Ingin perkembangan, ingin pertumbuhan dan pertambahan, ingin ditambah, ingin meningkat, on doana. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ingin meningkat, istrinya salehah, suaminya saleh, anak-anak saleh-salehah, ingin meningkatkan kesalehan ahli keluarga, Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, tambahkanlah, jangan dikurangi ya Allah. Tambah ya Allah, jangan dikurangi. Kita ingin peningkatan, tidak mau kemerosotan. Mungkin besok kita akan bicarakan ya. Yang jelasnya apa? Sanjungan Allah dalam akhir suratul Baqarah, dalam ayat amanah Rasuluh, perlu kita pelajari. Kenapa Allah menyanjung orang beriman di sana? Bima unzila ilaihi min rabbih, dengan keimanan mereka kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sebanyak-banyaknya kalau boleh ya. Kalau tidak boleh banyak, sedikitlah ya. Kita karena mempelajarinya. Itulah tujuan kita duduk sejenak di sini membicarakan kalamullah. Satu hari kita tidak pegang Quran, satu hari kita tidak mengaji, satu hari kita tidak berfikir tentang Al-Quran, berdosa hari itu Bu. Karena kata ulama ada 8 kewajiban terhadap Al-Quran. Tugas kita belajar Quran, membacanya, meyakininya, mengimaninya, melihat terjemahnya, melihat maknanya, membicarakannya, mengamalkannya, menyebarkannya, menghormatinya, mendengarnya waktu dilaungkan kalamullah. Kita kena dengar. Ada 8 tugas terhadap Al-Quran. Inilah yang dibuat penekanan, dibuat sorotan khusus dalam amanah Rasuluh. Kita baru bicara amanah Rasuluh bima unzila ilaihi min rabbih. Jadi supaya kita lebih paham nanti tujuan ayat ini, supaya rajin membacanya, jangan pernah lupa Bu ya, ini jalan pintas. Kita membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah ini jalan pintas untuk meraih ridha Allah, jalan pintas untuk meraih nilai qiyamul lail, jalan pintas untuk kita itu dipelihara oleh Allah dari bahaya setan, manusia dan jin dan lain sebagainya.
jalan pintas untuk kita itu membuktikan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita baca terakhir sekali ayat 285 ini, amanah Rasul, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mudah-mudahan doa berjamaah ini didengar Allah ya. Nanti saat kita berdoa sendirian seorang diri, malaikat sudah tahu ibu ini tadi pagi sudah berdoa katanya dengan jamaahnya, bapak ini sudah berdoa dengan jamaahnya. Malaikat akan mengasih poin sama ibu dan bapak dan ibu semuanya ya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا مجيب السائلين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.